مرضاته وقلبي طوبي اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم تعالى فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم نادينا على كل صالح على من لا وسلم على وزي على من لا وسلم على محمد الحفيظ يا من شاء من الأبد ويجعل أبدا الملك المسلم بعد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. Mama apa? Temot-temot. Bersihin dulu pakai tisu. Tak tolong bersihin mulutnya. Gerak. Tak kacang-kacang. Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Adabu ba'da tulu isyamsi ila zawal. Halaman 57. Amalan setelah matahari terbit. Fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadara rumhin fasalli rak'ataini wa dzalika inda zawali waqtil karahati lis-shalah fa innaha makruhatun min ba'di faridatis subhi ilal irtifa'i fa iza adhan naharu wa ma minhu qaribun min rub'ihi fasalli salatat duha arba'an aw sittan aw samanian masna. Ketika matahari telah terbit dan posisinya sudah meninggi, sholatlah 2 rakaat. Hal itu sebaiknya engkau lakukan setelah waktu yang dimakruhkan untuk mendirikan sholat sunnah telah berlalu, yakni waktu setelah sholat fardu subuh sampai matahari mulai naik. Bila matahari telah naik dan hari telah berlalu hampir seperempatnya, maka lakukan sholat duha sebanyak 4, 6, atau 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Naam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah ma dagat illa wa farrajahu Allah wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima wa ba'du. Adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawali. Adab atau etika bagi setiap mukmin, dan berikut amalan-amalan setelah matahari terbit. Dikatakan fa idza tala'atis syamsu wartafa'at, ketika matahari telah terbit dan posisi matahari itu sudah meninggi. Qadra rumhin, tingginya seukuran qadra rumh itu sejauh ujung tombak atau sejauh mata panah dilempar. Qadra rumh itu berdirinya tombak setelah terbit matahari, ya.
Jadi mataharinya betul-betul udah terbit secara total. Apa amalan yang seharusnya bagi kita orang yang beriman untuk kita lakukan? Fasholli rak'atain, maka sholatlah dua rakaat. Sholat apa 2 rakaat setelah matahari terbit? Jadi di sini dikatakan bisa niatnya niat sholat sunnah isyraq. Usolli rak'ataini al-isyraq atau usolli sunnatal isyraq rak'ataini lillahi ta'ala, atau niatnya cuma niat usallil isyraq. Cukup ya. Mau ditambahin sunnah nggak apa-apa di dalam niatnya saat berniat. Binaan alal gauli bi annaha ghaira salatid duha, karena ada pendapat yang mengatakan itu bukan dinamakan sholat duha tapi sholat sunnah isyraq. Itu pendapat pertama dari ulama fikih. Nah, pertanyaannya siapa yang punya pendapat tersebut? Adalah Syekh Muhammad Romli. Au biniyatid duha, maaf Syekh Ibnu Hajar ya. Au biniyatid duha, atau boleh juga diniatkan di waktu isyraq setelah matahari terbit beberapa saat, sholat niatnya duha, binaan ala annaha hiya huwal mu'tamad. Karena ada pendapat yang paling mu'tamad, maksudnya mu'tamad ini yang kuat pendapat kalau itu sudah masuk waktu duha. Nah, ini pendapat Ibnu Hajar. Tadi saya bilang pendapat siapa yang pertama? Enggak, berarti yang pertama betul Syekh Muhammad Romli ya. Kalau Ibnu Hajar berpendapat setelah berlangsung waktu dari terbit matahari sesaat itu dengan ukuran berdirinya satu tombak. Satu tombak itu kalau dihitungan dengan menit sekitar 16 menit setelah terbit matahari masuk waktu duha. 4 derajat ya. Setelah terbit matahari 4 derajat maka masuk waktu duha. Nah, 1 derajatnya itu 4 menit. Berarti kalau kalikan 4 kali 4 16 menit. Jadi setelah terbit matahari 16 menit masuk waktu duha menurut Ibnu Hajar. Tapi kalau Syekh Muhammad Romli mengatakan setelah terbit matahari udah masuk waktu duha. Tapi kalau Ibnu Hajar berpendapat itu masih isyraq namanya. Jadi niatnya niat isyraq. Ya. Kalau Syekh Muhammad Romli mengatakan boleh niat duha. Kalau pendapat Ibnu Hajar berlalu dulu terlebih dahulu 16 menit atau 4 derajat dari terbitnya matahari secara utuh, baru masuk waktu duha. Jadi boleh semua dilakukan dengan niat duha ya. Cuma bedanya pandangan Syekh Muhammad Romli yang membolehkan niat duha walaupun belum berlalu 16 menit. Kalau pandangan Ibnu Hajar tidak boleh, harus 16 menit dulu 4 derajat setelah terbit matahari baru sah kalau dia niat duha. Paham sampai situ ya? Faqad rawa Ali radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam maka sitta raka'atin fi waqtain.
Nah, di dalam riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau pernah mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendirikan sholat duha 6 rakaat di 2 waktu. Idza asyraqatis syamsu wartafa'at. Ketika matahari itu sudah terbit dan berangsur meninggi, qama shalla rakaatain. Yang Nabi lakukan sholat 2 rakaat. Wa idzam basatatis syamsu wa kanat fi rubu'us sama min janibis syarqi shalla arba'an. Ketika sudah berlalu matahari dari terbitnya itu sepertiga waktu dari terbitnya siang, dari total siang sepertiganya. Nabi sholat 4 rakaat. Jadi jam berapa itu? Sepertiga. Kalau terbit matahari misal katakan jam 6. Terbenam lagi jam berapa ya? Jam 6. 12 jam. Ya lah. Kalau sepertiganya jam berapa ya? Di situ Nabi sholat tambah lagi 2 rakaat. Waktu duha itu namanya. Ya. Tapi kalau kapan masuk waktu duha? Nah, tadi setelah terbit matahari 4 derajat. Berlalu 4 derajat, 1 derajat itu kalau dihitungkan para ulama 4 menit. 1 derajatnya 4 menit, kalau 4 derajat 16 menit. Itu udah masuk waktu duha. Paham ya habis itu? Baik. Baik, kita lanjut. Wadzalika inda zawali waqtil karahah lis-shalah. Hal itu sebaiknya engkau lakukan setelah waktu yang dimakruhkan untuk mendirikan sholat sunat telah berlalu. Maksudnya 2 rakaat tadi, 2 rakaat pertama setelah terbit matahari itu. Kenapa dikasih jeda sedikit waktu dari terbit matahari? Untuk menghindari kemakruhan hukum mendirikan sholat di waktu tersebut. Khawatirnya ya, kemakruhan yang dimaksudkan matahari itu belum sempurna terbitnya. Nah, kalau matahari belum sempurna terbitnya, itu masuk ke ranah haram. Masih haram hukumnya. Kalau habis sholat subuh nggak ada sholat sunnah sampai kapan? Sampai terbit matahari. Nah, makanya di sini ulama melebihkan dari terbit itu supaya tidak ada timbul keraguan. Kenapa diharamkan antara terbitnya fajar sampai terbit matahari? Setelah sholat fardu subuh nggak boleh ada sholat selain itu. Karena di waktu terbit matahari dulu orang-orang Majusi melakukan ibadah di waktu itu. Saat terbit matahari sampai mau terbenam. Nah, ini dikatakan ulama dari situ dimakruhkan, diharamkan bagi kita umat Islam sholat sunnah mutlak, sholat sunnah mutlak ya. Nanti ada macam-macam sholat sunnah itu, ada sholat sunnah mutlak, sholat yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk 2 waktu ini ketika matahari terbit sampai sempurna terbitnya itu tidak boleh sholat sunnah. Sama menjelang matahari terbenam habis sholat asar sampai matahari betul-betul terbenam itu nggak boleh ada sholat sunnah.
Karena di waktu itu para orang-orang penyembah api, penyembah matahari menyembah apa yang mereka yakinin kalau matahari itu adalah Tuhan mereka. Ini Tuhannya terbit dan tenggelam gitu. Oke, namanya keyakinan, mau ente apain. Nah, ini hukumnya makruh. Kalau mendirikan sholat sunnah, sebaiknya itu dilakukan betul-betul matahari sudah terbit dari porosnya dan biarkan sesaat berlalu dari terbitnya. Tamam. Fa innaha makruhatun min ba'di faridatis subhi ilal irtifa, yakni waktu setelah sholat fardu subuh sampai matahari mulai naik. Nah, kalau di waktu itu hukumnya haram, ya, sampai betul-betul matahari itu terbit. Betul-betul matahari itu cahayanya sudah sempurna, terbitnya juga betul-betul bulat gitu. Kalau mau ngelihat matahari terbit betul ya mungkin di laut, dari cuaca lagi tenang, atau dari atas gunung yang paling tinggi, dataran tinggi, ya, di mana arah terbit matahari yang nggak ada mata itu saat melihat, kecuali melihatnya itu tidak terhalangi dengan apapun. Nah, itu ketika di dataran lautan ataupun di bukit pertinggian gunung misalnya, itu bisa kelihatan, bisa katon itu kelihatan betul tuh. Jelas mataharinya itu betul-betul sudah terbit secara total atau belum, terbenam secara total atau belum. Fa idza adha an-naharu, bila matahari telah naik, wa madha minhu, dan berlalu daripada matahari terbit tersebut, qaribun min rub'ihi, hampir seperempatnya dari waktu siang itu, seperempat dari terbit matahari. Hampir seperempatnya, bukan seperempat, hampir mendekati seperempatnya, ya. Fasholli sholatad duha, maka lakukanlah sholat sunnah duha, arba'an au sittan au thamanian mathna mathna, sebanyak 4 rakaat, 6 rakaat, atau 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Maksudnya bagaimana? Sholat sunnah itu duha, karena ini waktunya duha, ada maksimal para ulama mengatakan 8 rakaat, minimal 2, maksimal 8. Karena itu dilakukan oleh Nabi. Wa huwa afdaluha, paling afdolnya 8. Dan paling banyaknya sholat sunnah duha berapa hitungan rakaat? 8. Sini geser sini. Ini kosong. Masuk udah. Leher saya sakit juga sebelah kiri. Kalau noleh kalian sebelah kiri, kalian yang bergeser atau saya yang berbelok, pilih aja udah. Jadi paling afdolnya dan paling banyaknya hitungan rakaat untuk sholat duha. Ini satu orang di sini pindah, siapa? Habibie atau siapa? Enggak balance, duduk kiri semua. Alal mu'tamad, menurut pendapat ulama paling kuat,
Untuk nominal berapa jumlah rakaat sholat duha, maksimalnya adalah 8. Mau lebih dari itu, ya, sebagian ulama mengatakan boleh, karena masih di waktu duha. Walaupun ada sebagian ulama yang menjelaskan itu dinamakan sholat sunnah mutlak sudah namanya. Karena maksimalnya hitungan rakaat untuk sholat duha paling banyaknya adalah 8. Tamam. Kalau amalan Imamul Haddad, Habib Abdullah bin Haddad, itu amalan sholat sunnahnya di setiap masjid beliau sholat 2 rakaat di kota Tarim itu sepanjangan waktu duha. Ketika ditotalkan jumlah sholat sunnahnya di waktu itu 200 rakaat tiap hari sholat sunnahnya. Jadi masjid ini 2 rakaat, jalan lagi ke masjid sana 2 rakaat, jalan lagi ke masjid sana 2 rakaat. Karena di Tarim itu di masa itu ada 360 masjid, ya, 360-an masjid di kota Tarim mengikuti hitungan hari dalam setahun. Tapi yang difungsikan kalau untuk Jumat cuma 1 masjid jami. Ketika bertambah manusianya banyak, beberapa masjid dibuka untuk sholat Jumat saja. Tapi selain sholat Jumat, sono tidak ada musola masjid. Mungkin ada 1-2 biji musola. Sisanya masjid. Walaupun kecil itu namanya masjid. Ya. Jadi wiritan dan amalan Imam Al-Haddad itu kalau sholat menghidupkan waktu dari terbit matahari, kan adab amalan apa setelah matahari terbit di sini dijelaskan Imam Ghazali. Nah, beliau menjadikan amalan di waktu tersebut untuk mengisi dengan banyak sholat. Matna ay sallim min kulli rak'ataini wa huwa afdal. Setiap 2 rakaat salam. Nanti mau kerjakan 4 rakaat nih, boleh langsung 1 salam 4 rakaat. Mau 6 rakaat 1 salam boleh. Ana mau sholli sunnat duha 8 rakaat, 8 rakaat langsung boleh. Kayak di masalah. Dan ente jadikan 1 salam, enggak jadi masalah, boleh. Cuma kalau bicara mana afdolnya. Nah, di sini dikatakan ulama matna. Ini 2 rakaat salam, nanti takbir lagi untuk rakaat ketiga dan keempat. Sama kayak taraweh. Ya, bedanya kalau taraweh yang enggak sah. Ya, walaupun ada yang mengatakan Nabi dhaif 4 rakaat 1 salam. Anda Syafi'i mu'tamad mayasih. Enggak sah. Harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Selain taraweh enggak apa-apa. Afdolnya bahkan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, tapi bagi yang mendirikan sholat sunnah duha misalnya 4 rakaat 1 salam, atau 6 rakaat mau dia jadikan 1 salam, atau 8 rakaat niatnya mau dijadikan 1 salam, tidak bolehnya cuma 1, melebihi tasyahudnya 2 kali, tidak boleh, ya. Jadi tasyahudnya hanya boleh 2 kali tasyahud, tidak ada 3 tasyahud. Sholat sunnah duha, niatku sholat sunnah duha 8 rakaat, Allahu Akbar. Ya. Ini langsung 8 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu rakaat terakhir kan sudah. Habis itu kemana posisi dia? Berapa tasyahud tuh? Hah? Kan dia tasyahud tuh di rakaat ke-8. Berarti berapa tasyahud? Hah? 1. Aman enggak 1? Aman. Kan saya bilang tadi tidak boleh lebih dari 2 tasyahud. Jadi rakaat dia niatnya 8 rakaat. Kita ambil yang paling banyak. Tamam.
Niatku sholat duha 8 rakaat. Dia pilih tasyahudnya di rakaat ke-8. Berapa tasyahud dia lakukan tuh? Boleh? Boleh. Baik. Dia niat sholat 8 rakaat duha. Di rakaat keempat dia tasyahud. Di rakaat keempat dia tasyahud. Atau di rakaat kedua dia tasyahud. Atau di rakaat ke-6 dia tasyahud. Tapi niatnya 8. Sebelum 8 itu dia melakukan tasyahud pertama. Mau di rakaat kedua, keempat, ke-6, terserah. Penting kita pahami dulu niatnya 8. Ya. Kan tadi saya bilang nggak boleh lebih dari 2 tasyahud. Saya jelaskan tadi nggak boleh lebih dari 2 tasyahud. Baru rakaat kedua dia tasyahud. Tasyahud keberapa nih? Sama. Di situ dia berdiri lagi. Jangan salam karena niatnya adalah kan niatnya 8. Tasyahud itu kan menunjukkan orang ini mau selesai sholat duduknya itu. Tapi ini karena dia niatnya 8, sedangkan dia baru rakaat keberapa? Kedua tasyahud. Jadi setelah tasyahud apa yang dilakukan ini? Salam kah? Berdiri lagi karena niatnya berapa ya? 8. Berdiri. Nah, kapan dia boleh tasyahud lagi? Yang ke-8. Kalau dia tasyahud lagi di rakaat keempat kah, mungkin ke-6, batal sholatnya. Bukan batal sholatnya, maaf. Di situ dia harus salam. Saya lihat tasyahud lagi, ngambil tasyahud yang kedua di rakaat ke-6, padahal niatnya adalah 8. Maka di tasyahud itu dia harus salam. Walaupun niatnya 8, maka sholat sunnahnya itu dinamakan mutlak jadinya. Tamam. Karena niatnya adalah 8. Jadi dia cuma boleh 2 tasyahud, nggak boleh lebih. Di sholat fardu ada berapa tasyahud? Adakah 3 tasyahud dalam sholat 5 waktu yang kita kerjakan sehari? Maghrib, asar, zuhur. Ada berapa tasyahud? Maksimal 2. Maka tidak boleh pada sholat sunnah juga melebihi daripada 2 tasyahud. Walaupun hitungan banyak rakaatnya. Ya. Sholli sunnat tarok, misalnya dia niat, atau misal gini, contoh dia nazar. Misal dia contoh ya. Ya Allah, aku bernazar kalau seandainya diberi kesehatan, aku pengen nazar sholat sunnah mutlak 100 rakaat. Contoh. Allah kasih sembuh dia. Lagi sakit, berobat sono sini kagak sembuh-sembuh, akhirnya dia berobat langsung kepada yang mendatangkan penyakit dengan nazarnya. Ya Rabb, kalau disembuhkan penyakit setelah ikhtiar aku kemana-mana nggak dapat kesembuhan. Kalau engkau berikan semua aku nazarku adalah sholat sunnah mutlak 100 rakaat. Nah, ini babnya sholat nih. Ada yang nazar puasa, ada yang nazar bersedekah, ada yang nazar, yang penting nazar itu nilainya ibadah. Ya, kalau nazarnya maksiat tidak sah. Nah, sembuh dia. Nah, sekarang wajib tidak memenuhi nazar 100 rakaat ya. Sholatlah dia sholat sunnah mutlak. Mutlak itu nggak ada ikatan, nggak ada niat apapun. Usolli aja udah sah, itu namanya. Usolli Allahu Akbar itu. Usolli, niatku sholat, itu namanya mutlak. Dan kebetulan karena nazarnya 100, dia niatnya mutlaknya niatnya 100 rakaat langsung. Sholli lillahi ta'ala mi'ata rakaat. Niatku sholat sunnah mutlak 100 rakaat langsung dia non stop. Misalnya tetap nggak boleh lebih dari 2 tasyahud. Jadi dia mau istirahat misalnya tadi ya, mungkin di rakaat 50 capek, tasyahud dulu sekalian istirahat ya, nggak apa-apa, baru 1. Nanti tasyahud terakhirnya di rakaat keberapa? 100, baru salam. Paham sampai situ? Afdalnya 2 rakaat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa huwa afdal, dan itu yang paling afdal.
Wa dzakara Suyuti anna al-afdala ay yaqra al-insanu fi ar-raka'atil ula minha ba'dal Fatihati surat wasyamsu. Al-Imam As-Suyuti beliau mengatakan paling afdolnya surat yang dibaca bagi orang yang mendirikan sholat duha di rakaat pertama, hendaknya dia membaca setelah Al-Fatihah surat wasyamsi wa duhaha secara sempurna, bacanya sampai habis. Wa fi tsaniyati Al-Fatihah was surah wad duha. Ya, setelah di rakaat kedua setelah baca Fatihah disunahkan baca surat duha. Jadi habis wasyamsi wa duhaha di rakaat kedua dia baca setelah Fatihah surat ad-duha. Wa taba'ahu ala dzalika Ibnu Hajar. Nah, Ibnu Hajar juga sependapat dengan pendapat Imam Suyuti. Lakin akan tetapi Syekh Muhammad Ar-Ramli i'tamada annahu yaqra'u fi raka'atil ula. Kalau menurut pendapat dan pandangan Syekh Muhammad Ramli, beliau berpendapat di rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas. Qul huwallah. Ini masing-masing mempunyai pandangan. Ibnu Hajar dan Imam Suyuti mengatakan duha karena memang waktunya waktu duha. Ya, dan Allah itu memberikan satu petunjuk menunjukkan satu kemuliaan waktu. Menunjukkan waktu duha itu waktu yang mulia, makanya dinamakan ada sholat sunnahnya sholat duha. Nah, di dalam Quran juga ada surat ad-duha. Waktu nama surat juga namanya surat matahari syams. Ini waktunya matahari terbit. Kalau Ibnu Syekh Muhammad Ramli mengatakan kul huwallah kul ya ayyuhal kafirun kul huwallah. Itu menunjukkan dua surat yang menekankan kepada ketauhidan, keimanan, keyakinan, akidah. Ya. Kalau yang diamalkan oleh Imam Al-Haddad 8 rakaat duha, setiap rakaat baca Yasin. Baca Yasin. Rakaat pertama Yasin, kedua Yasin, 3 Yasin, 4 Yasin. Dan itu yang dilakukan guru mulia Habib Umar. Ya, kalau kita lihat sholat duha beliau itu lama. Baca Yasin rupanya ngikutin yang diamalkan Imam Al-Haddad. Ya. Bagi yang muda-muda boleh mau dipraktekkan, yang masih kuat berdiri. Tapi kalau udah encok pinggang susah, baca yang pendek-pendek aja lah. Di surga itu ada pintu namanya Babul Duha. Ada pintu surga kata Nabi, nama pintunya itu Duha. Nggak boleh masuk melalui pintu Duha itu dan mengetahui isi dalam surganya kecuali yang istiqomah sholat duha. Jadi yang nggak istiqomah sholat duha ngelihat aja ada pintu duha, nggak boleh masuk. Bahkan Nabi SAW dalam hadis menjelaskan pintu surga itu lebarnya dari Mekah ke Syam. Lebarnya dari kota Mekah suci sampai ke Syam. Basra itu di Syam, Suriah. Kalau sekarang Suriah, pintu surga itu lebarnya itu satu surga, satu pintu ada 8. Nah kalau pintunya lebar kayak gitu, gimana gedenya surga? Gimana gedenya manusia? Sebesar apa sih manusia? Manusia dikatakan sebesar Nabi Adam. Kita tuh nanti gedenya kayak Nabi Adam, 60 hasta, kurang lebih 30-an meter. Awal manusia yang diciptakan Allah, diameter tingginya 30 hasta, lebih 60 meter. 30
30-an meter, sittin ya, sittin adira 30-an meter kurang lebih. Jadi besarnya manusia nanti seperti itu. Sekarang sih kecil. Ini poster tubuh kita nanti perempuannya seperti istrinya Nabi Adam, Siti Hawa. Jadi pemain basket sekalipun pendek betul itu nanti di akhirat. Kalau di dunia sekarang gede-gede, tinggi-tinggi ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bilang Nabi SAW, setiap persendian kita ini setiap paginya itu menuntut sedekahnya. Setiap persendian menuntut sedekahnya. Setiap tasbih itu sedekah, tahmid itu sedekah, tahlil itu sedekah, dan setiap persendian manusia itu menuntut haknya untuk disedekahi sebagai bentuk syukur. Allah masih memberi kita nikmat sehat afiat, setiap bangun pagi masih bisa bergerak. Ya, ada berapa persendian? Ulama mengatakan ada 360-an sendi. Ya, nggak tahu, inti tanya aja sama dokter sendi. Dok, berapa jumlah sendi yang ada di manusia? Nah, sedekah yang dituntut sama persendian kita ini setiap pagi, setiap hari itu, bilang Rasulullah, bisa tertutupi dengan 2 rakaat duha. Jadi orang yang sholat 2 rakaat duha sama dia telah memenuhi hak sedekah yang menjadi tuntutan sendi-sendi kita setiap hari. Kalau dituntut mengeluarkan duit sedekahnya, mikir kita nih manusia paling pelit. Ya, manusia paling pelitnya kalau urusan duit paling sensitif, maksudnya paling pelit. Ya, Allah sendiri yang bilang itu dalam Al-Quran, kita manusia paling pelit adalah dalam urusan duit. Wa innahu ala dzalika wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Ya, Allah bilang wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan manusia benar terhadap harta paling pelitnya manusia. Nah, paling pelitnya itu sifat manusia terhadap duit. Allah jauhkan kita dari sifat buruk ini. Allah tanamkan dan tumbuhkan di hati kita sifat dermawan. Dermawan sifatnya Allah. Pelit, kikir sifat iblis. Faqad nagalat hadhil a'dad. Belum ya? Baca ayat. Baik, baca. Dari situ. Ini paham tadi? Bahasa Nabi sini sudah paham ya? Baik, tim. Faqad nufilat hadhil a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wassalatu khairun kulluha, faman sya'a fal yastaksir wa man sya'a fal yastaqlil, falaisa ba'da tulu isyamsi wal zawali ratibatun illa hadhihi sholawat. Jumlah rakaat ini diriwayatkan dari Rasulullah SAW. Berapapun jumlah rakaatnya, sholat duha itu baik untuk dilaksanakan. Seseorang boleh melakukannya sebanyak mungkin dan juga bisa menunaikannya sedikit saja, sesuai dengan kemauan masing-masing, dalam rentang waktu antara terbit matahari hingga lewat tengah hari. Itu tidak ada sholat sunnah kecuali sholat duha ini. Faqad nugilat hadhil a'dadu kullaha an Rasulillah. Jumlah rakaat yang di atas tadi, agalnya 2 sedikitnya, aktsar paling banyak 8, diriwayatkan dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapapun jumlah rakaatnya, sholat duha itu baik untuk dilaksanakan, berapapun jumlahnya. Tapi kalau yang dilakukan Nabi 8 paling banyak. Kama qalat Ummu Hani, shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam subhatul duha 80 rakaat yusallim min kulli raka'atain, rawahu Abu Dawud.
Ummu Hani mengatakan Nabi itu mendirikan sholat waktu duha, ini sholat sunnah duha maksudnya, 8 rakaat, dan beliau Nabi di dalam pelaksanaannya salam setiap 2 rakaat. Rawahu Abu Dawud. Wassalah khair kullaha faman syaa falyastakthir wa man syaa falyastaglil. Seorang boleh melakukannya sebanyak mungkin dan juga bisa menunaikannya sedikit saja, maksudnya 2 rakaat. Oh banyak, maksimalnya 8. Lebih dari itu tidak ada masalah. Kama fil hadis rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, as-salatu khairu mawdu'in. Salat itu sebaik-baik pelaksanaan, pekerjaan. Baik-baik ibadah adalah salat. Man istata'a yastakthira falyastakthir. Siapa yang mampu untuk memperbanyak salat, ya salat. Banyakin salat. Maksudnya salat itu paling afdolnya untuk dikerjakan oleh seorang hamba Allah di dalam syariat saat dia meletakkan dahinya itu di tempat sujud. Makanya itu satu ibadah yang paling afdol, salatnya. Mau dia lakukan sedikit boleh, semakin banyak semakin bagus. Dan sholat itu paling afdolnya ibadah untuk badan adalah sholat. Kalau ditanya olahraga sama ibadah sholat, itu kan ibadah fisik semua. Sholat kan bergerak, lari, badminton, futsal, olahraga juga itu. Mana yang afdol? Sholat. Kenapa? Karena ada ibadahnya. Sholat kan ibadah. Kalau olahraga doang, nggak ada nilai ibadahnya, cuma untuk kesehatan. Falaisa ba'da tulu'i syamsi waz zawal ratibatun illa hadhihi sholawat. Dalam rentang waktu antara terbit matahari sampai tergelincir matahari itu melewati dari titik tengah waktu, ya, titik tengah siang tuh, tengah hari itu tidak ada sholat sunnah kecuali ini, duha ini. Paham ya? Baik. Fama fadala minha min awqatika falaka arba'u halatul ula wahia. Adapun waktu yang tersisa hendaknya dipakai untuk 4 hal. Arba'u halatul ula wahiyal afdalu an tusarrifahu fi talabil ilmi nafi'i fid din dunal fudulil ladzi akabbanna nasu alaihi wasammuhu ilma.
Yang pertama, menuntut ilmu. Waktu itu hendaknya digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi agama. Jangan mendalami ilmu yang mendatangkan mudarat, baik ilmu sihir atau perdukunan. Wal ilmu Fama fadlu minha min awqatika falaka arba'u halat. Adapun waktu yang tersisa hendaknya dipakai untuk 4 hal. Jadi setelah sholat duha, waktu dari terbit matahari ini sampai tergelincir matahari. Di sini Imam Ghazali menuntun kita di dalam membagi umur. Dan waktu itu adalah umur. 4 kondisi, 4 keadaan. Yang pertama al-halatul ula wahiyal afdalu. Waktu yang pertama, kondisi yang pertama pembagian ya maksudnya. Wahiyal afdal, paling afdolnya pagi hari itu Nabi sholat duha. Ada orang yang kerja lanjut. Tapi kalau yang kagak kerja, yang belum kerja, yang masih muda, yang nggak sekolah, pondok, wah kayaknya sekolah ini. Besok minggu, nggak ada yang sekolah, nggak ada yang kerja, ya toh? Bisa nih kalau mau mengamalkan nih, memuliakan umur di senggang waktu kita nggak ada sibuk dengan urusan dunia. Antusarrifahu fi talabil ilmi an-nafi', menuntut ilmu itu paling afdol. Menuntut ilmu. Nah, hendaknya digunakan waktu ini untuk memperdalam ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi agama. Ya, maksudnya ilmu yang dipelajari di waktu tersebut seperti kalau jika dia seorang guru, maka dia hendaknya memberi manfaat kepada orang manusia yang ada di sekitarnya itu dengan ilmu yang dimilikinya, dengan ta'lim. Atau bahas masail, bahas tentang ilmu sesama ulama di dalam membuat satu fatwa atau mencari dan mendapatkan solusi, atau mengajar kalau dia seorang guru, atau bisa juga ngarang kitab, bikin tulisan, atau mutola'ah, mengulang-ulangi pelajaran. Itu waktu yang mengaplikasikan waktu dan umur setelah terbit matahari di waktu pagi setelah sholat duha. Amalan yang berikutnya membagi waktu tadi. Nah, paling afdalnya menuntut ilmu agama. Tapi bagi orang yang awam, bukan orang yang alim, apa yang afdal bagi dia? Hudur majalis. Hadir majelis. Maksudnya datang ke orang yang berilmu, para ulama, untuk belajar. Ya, belajar ilmu dengan mereka.
Wal ilmu afdal min istighalik bil awrad wan nawafil. Bahkan dikatakan kamu menuntut ilmu di waktu pagi itu lebih afdal, lebih utama daripada kamu sibuk dengan zikir, wirid, sekalipun sholat ibadah sunnah. Dengan satu kali hadir atau mendapatkan ilmu dari seorang alim itu bisa menyelamatkan yang belajar ini tadi, si awam ini tadi, daripada kesalahan yang selama ini dia lakukan. Mungkin dia tidak mengetahui ketika dia hadir majelis atau berguru, mendatangi seorang guru, dia mendapatkan pengetahuan yang membenahi kekurangan yang ada pada dirinya. Makanya lebih afdal daripada dia sibuk baca wirid, berzikir, menuntut ilmu. Seperti itu juga yang kita lakukan, seperti saat ini di malam hari, bukan waktu duha, tapi di malam hari. Intinya menghadiri majelis ilmu itu matlub, ya, dan mafrud, difardukan, wajib menuntut ilmu. Karena ada hadis yang menjelaskan, diriwayatkan oleh Abi Dzar, huduru majlis dzikri afdalu min salat alfa rakaat wa syuhudu alfa janazah wa iyadatu alfa marid. Kamu hadir ke satu majlis zikir, majelis zikir termasuk ilim. Afdal majlis zikir adalah yang di situ dibahas ilmu. Nah, zikir itu banyak. Nanti hadir maulid itu majlis zikir. Nanti hadir baca Ratibul Haddad, hadroh, itu namanya semua zikir, karena zikir itu mengingat kita pada Allah. Tapi termasuk yang paling afdal adalah majlis yang di situ ilmu, ya. Semua baik ya. Kalau ditanyakan majlis zikir tapi nggak ada baca kitab, nggak ada pembahasan ilmunya, bagus, baik. Yang satu majelis ada bahas kitab, bahas ilmu, baik juga. Tapi kalau ditanya mana yang paling baik antara dua ini, dari semua yang baik ini, yang bahas ilmu. Nah, Nabi pernah masuk masjid ada dua halaqah, satu berzikir, satunya bahas ilmu. Nabi ngarah duduk ke tempat yang bahas ilmu. Jadi dua-duanya baik. Kalau di sini Nabi duduk bahas ilmu, ada pembahasan ilmu. Tanya sahabat, ya Rasulullah ngapa enggak hadir itu, kan bagus juga. Kata Nabi, aku diutus untuk mengajar. Nah, nama bu'itsu mu'allima. Aku diutus untuk menjadi guru, maksudnya mengajarkan ilmu. Nah, Nabi mengatakan sesungguhnya hadir majelis ilmu itu lebih afdol daripada kamu sholat 1000 rakaat. Oh, sholat 1000 rakaat tapi nggak didasari ilmu, bisa-bisa sholatnya nggak sah. Orang sholat 2 rakaat tapi dilandasi ilmu sholat, sama orang yang sholat 1000 rakaat nggak ngerti ilmu sholat. Mana yang afdol? 2 rakaat, ya. Karena dia lebih memahami tuntunan sholatnya yang 2 rakaat ini. Yang 1000 rakaat tadi kagak, nggak ada artinya, dapatnya capek. Nah, tapi orang yang sholat 1000 rakaat didasari paham tentang sholat, ya sholat aja nih 1000 rakaat. Yang ini belajar ilmu. Nah, lebih afdal mana sekarang? Yang belajar ilmu, walaupun dia sholat 1000 rakaat dengan paham ilmu sholat, masih tetap hadir ilmu lebih afdal. Wa syuhudu alfa janazah, menghadiri 1000 jenazah. Satu jenazah itu yang berkaitan dengan jenazah apa? Nyolatin, betul. Nyolatin jenazah, nganter
jenazah. Itu yang berkaitan sama perkara jenazah. Ada yang sholat ngikutin sholat doang kagak nganter, ada yang nganter nggak sempat sholat, ada yang dua-duanya. Masing-masing punya kelebihan. Rasulullah orang yang ikut sholat jenazah pahalanya seperti gunung Uhud. Orang yang nganter jenazah pahalanya seperti 2 gunung Uhud. Nah, gitu. Jadi yang ikut sholat jenazah dapat pahala sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud itu bukan gunung yang kita lihat saat ini. Yang Uhud itu banyak orang umroh haji itu naik ke atas bukit Uhud. Bukan itu, besar gunung Uhud tuh. Itu bagian dari bukit Uhud. Tapi kalau gunungnya hampir mengelilingi Madinah tuh. Ya. Nah, pengen dapat satu gunung yang sholat ikutin sholat jenazah. Pengen dapat pahala 2 gunung Uhud, ikut nganter jenazah. Ada 1000 jenazah. Ente hadirin semua 1000 jenazah nih. Bukannya 1000 sekaligus. Satu-satu. Kalau 1000 sekaligus gimana? Kayak bencana mungkin. Gempa, tsunami, total 1000 jenazah. Kayak sekarang nih Sumatera itu 700-an lebih mungkin meningkat sudah. Sama orang yang menuntut ilmu, mana yang lebih bagus? Menuntut ilmu, pahala yang lebih gede menuntut ilmu daripada ente sholat jenazah. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, ya, keutamaan ilmu. Bukan berarti ketika kejadiannya bareng ente akan mengutamakan ilmu, sedangkan ini ada jenazah dibiarkan. Enggak seperti itu. Ini Nabi menjelaskan, mengkiaskan begitu pentingnya ilmu. Ya. Kalau ada kondisi jenazah 1000, nggak mungkin juga ustadz yang ngajar. Itu loh kalau memang terjadi. Ya. Si ustadznya juga ngurus jenazah, karena jenazahnya ada 1000. Nggak mungkin 1000 jenazah diabaikan, dia buka majelis dengan landasan, hadir majelis lebih baik daripada ngurus dan sholat jenazah. Nah, siapa yang ngurus kalau sholat jenazah kalau yang paham cuma dia sendiri si ustadznya? Nah, sekarang nih lagi ada bencana musibah nih, ada yang buka majelis di situ. Ini kiasan menunjukkan pahala sholatin jenazah sama nganter jenazah kubur itu gede. Tapi kamu bisa 1000 itu diungguli dengan orang yang hadir majelis ilmu, bukan berbarengan dengan ketika ada 1000 jenazah butuh disolatin, butuh dikuburin, bukan. Ini menunjukkan kiasan kemuliaan daripada penuntut ilmu. Intinya mengajarkan kita nggak usah malas-malas deh udah untuk ilmu, rugi sendiri. Ini akhir zaman yang bodoh itu pinter, memintarkan diri gitu. Nah, orang yang bodoh memintarkan diri, mengatasnamakan ulama, padahal dia bukan ulama. Dipanggil ustadz demen, padahal dia bukan, nggak ngerti agama. Ini yang terjadi di zaman kita saat ini. Kalau mau belajar, betul-betul belajar. Belajar itu untuk kita, bukan untuk orang, untuk diri kita. Kita paham agama ini itu untuk diri kita, bukan untuk orang. Kalau ente belajar agama untuk orang lain supaya dapat nama, dihormatin orang, dipanggil dengan sebutan orang alim, ya rugi dia orang yang menuntut ilmu. Kita ini menuntut ilmu untuk aku keluar dari kebodohan, bukan untuk dihormatin orang. Tamam. Dunal fudul alladhi akabba an-nasu alaihi wasammuhu ilman. Jadi waktu itu digunakan untuk perkara tadi menuntut ilmu, ya. Ini waktu yang paling pertama. Jangan digunakan untuk mendalami ilmu yang mendatangkan mudorot. Jadi ilmu itu ada yang mendatangkan manfaat, ada yang mendatangkan mudorot. Kalau di sini Imam Ghazali mengatakan yang mudorot apa? Ya seperti belajar ilmu sihir, ilmu bintang, ilmu nujum yang tidak ada manfaat. Bukan belajar ilmu tata cara wudhu yang betul, sholat yang betul, jual beli yang betul kalau dia seorang pedagang. Belajar ilmu
ilmu apa ya, kayak filsafat, ilmu-ilmu yang nggak ada nguntungin dia di akhirat, ya itu nggak bermanfaat. Allahu a'lam. Tandain ya. Jadi baru dijelaskan minggu akan datang apa itu ilmu yang bermanfaat. Saya mau ditanyakan? Ada yang tidak dipahami? Nah, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap waktu selepas fardu subuh itu yang diharamkan untuk melaksanakan salat sunat pas lepas sampai dengan waktu terbitnya itu, apakah pada saat lepas salat subuh itu kita bisa melaksanakan salat qada subuh yang tertinggal itu? Oke, kalau sholat kodok nggak apa-apa. Yang tidak dibolehkan itu kan sholat sunnah. Sunnahnya juga ada yang dikategorikan diperbolehkan dan diharamkan. Contoh yang dimaksudkan diharam itu kalau sunnahnya, contohnya sholat sunnah mutlak, ya. Terus kalau sunnah yang diperbolehkan seperti sunnah habis wudhu. Habis wudhu sholat sunnah, tapi kebetulan dia sholat wudhunya setelah sholat fardu subuh, dia wudhu batal. Habis sholat subuh dia batal wudhu lagi. Nah itu sunnah kan sholat 2 rakaat. Nah, tapi belum terbit matahari, itu nggak ada masalah. Nah, apalagi contohnya yang diperbolehkan tahiyatul masjid, ya. Ada namanya nanti sholat sunnah sebab namanya. Ya, ada yang sebabnya itu didahulukan sebab, diakhirkan sebab, ada yang sebabnya berbarengan, tergantung. Nah, di antara yang tidak diperbolehkan kalau sebabnya itu kalau didahuluin sebabnya diakhirkan. Nah ini yang nggak boleh. Kalau sebabnya berbarengan, contoh gerhana, habis sholat subuh gerhana, habis sholat subuh atau habis sholat asar, habis sholat fardu asar, nah datang gerhana. Nah, ini berbarengan, ini nggak jadi masalah, ya. Atau gerhana habis sholat subuh, gerhana apa? Pernahkah terjadi habis sholat subuh gerhana? Hah? Nah, pernahkah Pak Jus? Habis sholat subuh terjadi gerhana, gerhana apa? Pernahkah? Misalnya terjadi, maka itu namakan sebabnya berbarengan, boleh, ya. Tapi kalau tiba-tiba sholat sunnahnya gitu aja mutlak atau sebabnya itu tergedim, nggak boleh, didahului sebab, nggak boleh, ya. Gimana ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Beb, saya mau tanya, setelah sholat subuh misalkan kita melakukan sholat isya itu ya, itu apabila misalnya hujan deras terus kita nggak sempat ke masjid, terus kita sholat di rumah, terus habis itu kita setelah zikir dan macam-macam gitu terus melaksanakan isyraq, apa boleh dilakukan di rumah juga sholat Isyraq? ya? Apa-apa. apa? Sholat sunnah isyraq di rumah, di masjid, ini masalah, ya. Sholat isyraqnya di tengah jalan, di hutan, nggak apa-apa, yang penting masuk waktunya, kemudian memenuhi syaratnya. Saya mau tanyakan lagi? Tidak ada. Yang di dalam kalau ada yang mau ditanyakan dicatat. Pahamin ya kajiannya malam ini, insyaallah. Allah berikan kita pemahaman, Allah menjadikan kita insyaallah hamba-hamba yang mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah keluarkan kita dari ketidakpahaman terhadap agama, dikeluarkan kita dari kebodohan terhadap hukum-hukum Allah. Amin ya rabbal. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.